3 bot 10 aja. 25. Halo geng, good morning guys. Salam sehat, tetap semangat, jangan Supir mah nggak dihitung kali. dengan bahagia kita makin sehat. Pagi ini kita mau snorkeling di pulau di seberang tuh. Nah, itu namanya Pulau Rubiah. Ini semuanya desa Ibo, namanya Iboih tulisannya. Adanya di Pulau Sabang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi Sabang itu satu kota madya ya. Nah, jadi ada pulau kecil di seberang itu yang disebut namanya Pulau Rubiah, dan kemungkinan besar karena ada makamnya Siti Rubiah di situ yang sudah ada sejak tahun 1700. Nah, ini kita jalan, memang paketnya itu kita bisa pesan. Namanya ombak. Glassboat namanya. Nah, ini glassboatnya diturunkan kalau kita kita mau berhenti untuk melihat karang atau ikan. Nanti kalau kita udah mulai jalan lagi, diangkat lagi dia. Oke. Nah, ini kita dari seberang desa Iboh itu biasanya itu dia kita dibawa putar dulu sekali, lelengin Pulau Rubiahnya ya, sampai kita bisa melihat di sebelah kita itu Samudra Hindia. Jadi ngelilingin pulau itu, melihat karang-karang lautnya dan ikannya. Kemudian kita kembali ke dermaga yang ada di Jangan lihat Opa Ade dong. di Pulau Rubiahnya. Nah, dari situ baru kita snorkeling. Aku fotoin kalian. Ya, itu tuh totalnya kita Atur dulu kayaknya, nggak terlalu lama ya, 15 sampai 20 menit lah. Jadi beberapa kali kita berhenti. Nah, ini pas lagi jalan gelasnya buat kita memandang itu diangkat supaya tidak menghalangi lajunya boat ya. Itu kalau lihat si abangnya tangannya di atas ini Pas nggak? Nih. buat pegangan aja itu ya. Pas nggak? Dia nyetirnya tetap pakai kaki. Gambarnya pas nggak? Nah, ini Pulau Rubiahnya di sebelah kiri kita. Di sebelah kanan kita itu Samudra Hindia. Jadi kalau misalnya kita terus aja itu bisa sampai ke Sri Lanka. Ya, tapi jauh sekali pasti. Jauh sekali. Ini kita masih keliling ya, dan pantainya air lautnya di sini bening sekali, biru sekali ya. Jadi dari sejak tsunami itu Itu apa itu yang dipagarin? 2004 Desember ya. Dan sekarang hampir berapa tahun itu? 18 tahun, 19 tahun. Sudah semakin membaik ininya ya. Tapi karena tempat ini juga dulu kena tersapu tsunami juga. Terus di sekitarnya masih hijau sekali. Ini kita sudah sampai di pantai. Jadi ada rumah-rumah orang, tempat berjualan di situ. Jadi warung-warungnya mereka punya masing-masing tempat, dan biasanya makannya di atas laut di pinggir pantai, mereka masaknya di seberangnya. Cuma nyebrang jalan kecil aja ya yang bawa kita ke arah tempat snorkeling itu. Nah, di sini enaknya snorkelingnya itu tidak perlu terlalu jauh dari pantai, sedikit aja ya, paling 20 meter nggak nyampe lah, kurang dari 20 meter kita sudah sampai dan sudah bisa ngelihat
banyak ikan di situ. Kemudian ada satu spot yang ada batunya, jadi bisa agak cetek dan orang bisa berdiri di situ sekalian istirahat, mengistirahatkan kaki. Kalau nggak pakai pelampung, istirahat, nggak usah berenang, sama sekalian bisa jadi spot untuk foto. Beberapa tempat saya snorkeling di Bali atau di Lombok atau di Komodo, itu kita harus berenang agak jauh dari pantai, ya, bisa lebih dari 50 meter. Bahkan ada yang di tengah laut, jadi kita harus loncat dari perahu, dan perahunya ada di sekitar situ. Nah, ini nggak perlu, ya. Mereka tempatnya itu benar-benar oke, dan ikannya itu benar-benar istilahnya tuh kayak ikannya dipelihara gitu. Nah, ini saya mulai masukin Gimo Osmo Pocketnya ke dalam air, jadi pakai casing underwater. Saya baru pertama kali pakai ini, jadi saya coba dulu. Kalau dia masuk ke air pertama kali bagaimana, terus kalau saya mau rubah arah kameranya bagaimana, mau foto sama video, apakah ada masalah apa enggak. Karena saya cobain di darat nggak apa-apa, tapi di air kadang-kadang masalahnya beda, ya. Nah, ini hasilnya, jadi jernih banget, bener-bener air lautnya, tapi tetap asin ya, asinnya sama. Oke, tidak semua dari teman-teman ikut turun, tapi kita ada minta sewa satu orang fotografer, dia bawa kamera underwater kayaknya GoPro itu. Kemudian dia yang foto-foto kita, nanti filenya akan dia kirim ke WhatsApp ke teman-teman yang lain. Jadi di sana di Iboih itu, di tempat kita berangkat itu, kita sudah bawa semua peralatan dari sana, termasuk kacamata, selamnya, snorkelingnya. Kalau mau pakai pelampung boleh, kalau mau pakai kaki kataknya boleh, itu alat bantunya semuanya komplit. Nanti kita sudah selesai, bawa lagi ke darat dan mereka hitung berapa. Itu kurang lebih 50 sampai 100 lah ya, 75.000 kalau nggak salah sewanya. Nah, itu salah satu titik yang orang bisa berdiri di batu untuk berpose, ya, bisa difoto. Kemudian apalagi, kalau nggak bisa berenang, sebaiknya pakai pelampung, ya, jadi supaya bisa ngelihatnya lebih tenang. Tapi kalau mau nyelamnya lebih dalam, yang pertama air pasti masuk ke dalam snorkeling, ya, dan yang kedua pelampung pasti akan mendorong kita lagi ke atas, ya. Jadi kalau bisa berenang dan tidak terlalu masalah mengapungnya, supaya tidak mengganggu, pelampungnya boleh dicopot juga nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian enaknya lagi, di sisi luar dari tempat snorkeling ini ada dibuat pembatas, ya, jadi seperti pengapung jala gitu ya, tapi jalanya nggak ada, pengapung jala. Jadi kalau orang, karena ini jadi kita snorkelingnya ini di selat lah sebutnya, ya, antara Pulau Rubiah dengan Pulau Sabang. Nah, arusnya itu dia mengarahnya ke Samudra Hindia. Jadi kalau kita berenangnya agak jauh, lebih dari 50 meter dari pantai itu, dia arusnya nariknya ke arah Samudra Hindia. Nah, itu mereka pasang tali pengaman dengan
tali terapung ya di sisi luarnya. Jadi kalau ada orang yang keseret arus di situ, dia masih bisa bertahan di tali itu. Nah ini nggak jauh, 15 meteran lah paling dari pantai ya. Jadi seperti ikan yang dipelihara ya, jadi dia juga nggak terganggu dengan hadirnya kita. Dan siang itu cukup banyak orang yang ikutan snorkeling. Nah ini saya pikir waktu kameranya dimasukkan ke dalam casing underwater itu suaranya nggak kedengeran ya, ternyata dia bisa ngerekam juga nih. Nah kalau Anda pernah pakai casing underwaternya di dalam air ya, usahakan waktu Anda memulai masukkan alat itu, sebaiknya alatnya dalam keadaan tidak panas ya, karena kemarin saya cobain, karena dia sudah panas terus ditutup dari atas dan kedap udara, dia seperti gelas yang berisi air panas ditutup atasnya, jadi ada uapnya di dalam. Nah, uapnya itu mengaburkan videonya. Jadi saya pikir tadinya dia ada rembes waktu saya pencet pressing buttonnya ya, tombol-tombolnya, ternyata enggak. Ternyata uapnya itu setelah saya analisa, oh uapnya dari panas yang timbul dari baterai G Osmo Pocketnya setelah dipakai dalam waktu berapa lama gitu. Nah panasnya itu yang menimbulkan uap di dalam tempat yang tertutup itu. Ini pokoknya keren banget ya, harus dicoba. Dan kalau bisa datang sekali lagi ke sini, nginepnya jangan jauh-jauh dari pantai itu. Jadi ada beberapa cottage yang dibangun di atas pantai, boleh langsung kita nginap di situ. Dan nah itu yang ini yang di Pulau Rubiah, tapi yang di Iboihnya itu ada. Kalau yang di sini kayaknya tidak ada yang tinggal di situ, cuman buat yang jaga aja, karena mereka kita mandinya juga bukan di Pulau Rubiahnya tapi di seberang, di Sabang ya, di desa Iboih itu. Karena di sini tidak ada air tawar. Air tawarnya cuma ada di Pulau Sabang. Jadi kalau kita bersih-bersih di Rubiah itu kita masih pakai air laut. Jadi mereka bawa airnya dari Pulau Sabang. Oke, ini tadi saya coba keluar, balikin kameranya ya, berdiri di atas batu, jadi masih bisa istirahat karena saya nggak pakai pelampung. Nah itu tempatnya ya, tidak terjauh-jauh. Ini kalau kita berdiri kira-kira 1,8 sampai 2 meter nih tempat yang saya berdiri ini. Nah, tapi karena ada batu, saya bisa berdiri di situ. Banyak anak-anak juga yang snorkeling dan main air. Di dalam air juga G Osmo Pocketnya masih bisa merekam suara. Nah, kalau sudah selesai kita mau menikmati ini snorkeling, kemudian makanan bisa kita pesan.
di tempat kita beristirahat. Biasanya ada teman-teman yang nungguin di situ. Kemudian makanannya semuanya serba seafood. Kita bisa pesan juga air kelapa, ada jus segala macam juga ada. Makanannya enak-enak. Ada ikan bakar, ikannya kita bisa pilih ya, udang segala, semuanya komplit. Dan biasanya itu makannya akan lebih lahap ya. Nah, dari tempat kita turun snorkeling ini, jalan dari pantainya kita jalan ke tempat makan itu juga tidak terlalu jauh, 20-an 30 meter. Jalannya sudah dibeton dan kita bisa melewati makam Situ Rubiah di pinggir pantai. Dan pemerintah sudah merenovasi dan membuat tempat itu sebagai salah satu situs cagar budaya. Ini tidak terlalu dalam ya, dangkal. Nah, ini kira-kira cuma pinggang ke atas ini ya. Saya jalan ke darat, ke pantai dulu, karena saya lihat ada kabut di casing underwaternya. Jalan lagi ke arah warung tempat istirahat. Nah, masalahnya di Osmo Pocket yang kita masukkan ke dalam casing underwater itu, kita tidak bisa matiin dari luar, karena tombol untuk matiinnya itu ada di bagian samping, di bodi samping ya. Nah, sementara bodi samping itu tidak ada button atau tombol untuk yang bisa dipencet. Jadi satu-satunya cara untuk matiinnya dia, kita harus buka tutup casingnya, kemudian kita keluarkan Osmo Pocketnya dari casingnya, baru di off. Kalau ngidupin masih bisa, tapi matiinnya nggak bisa. Jadi kebayang kalau kita udah pakai beberapa menit, dia pasti akan panas ya. Nah, ini jalannya untuk kembali menuju ke tempat kita makan. Ini view-nya di sebelah kiri kita menuju ke tempat makan. Itu yang di seberang itu
Itulah Pulau Sabang, Desa Iboh. Pasir pantainya pasir putih juga. Di daerah sini banyak batu-batuan. Ini teman-teman yang tidak ikut untuk bergabung snorkeling sudah santap siang duluan. Sesudah saya coba keringkan dengan tisu casingnya, kemudian mendinginkan Osmo Pocketnya, kita kembali lagi menuju ke pantai. Nah ini nih di depan kita sebelah kiri itu, nah itu dia makam Siti Rubiahnya. Ya, ada prasastinya dibuat di situ, direnovasi oleh pemerintah setempat. Beberapa teman juga sudah mulai naik karena sudah semakin siang, sudah mulai lapar, dan kita juga akan persiapan untuk sore ini untuk langsung dari Desa Iboh ini. Setelah kita mencapai di pantai, mandi bersih-bersih, kembalikan alat, terus kita perjalanan pulang kembali ke arah Pelabuhan Sabang setelah makan siang tentunya. Tempatnya keren banget ini. Ya, jernih sekali. Kita bisa lihat perbedaan ketinggian, kedalaman airnya cuma dari samping ini. Nah ini teman-teman sebagian udah pulang, jadi saya kembali untuk ambil peralatan yang tertinggal supaya nanti waktu diserah terima dengan pemilik peralatan snorkelingnya gampang ya. Oke. Jadi teman-teman semua bilang, wah ini mah waktunya terlalu cepat kali, harus nginep di sini lagi 1 malam katanya. Jadi puas snorkelingnya, puas muterinnya. Oke, next time kita datang lagi ke sini, ke Pulau Rubiah, di seberangnya Pulau Sabang, Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Kita akan main di situ lagi dan ngambil gambar lebih bagus lagi. Anda yang belum pernah ke Sabang, ke sini, tidak kalah bersih, indah dibandingkan Lombok, Bali, dan Labuan Bajo. Apalagi kalau tinggalnya di Sumatera. Jangan lewatkan deh ini spot untuk snorkeling ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Bentar lagi kita jalan ke tempat makan, menikmati makanan seafood yang sudah dipesan. Kemudian kembali naik ke perahu untuk kembali ke darat, bersih-bersih di sana, kembalikan alat, kemudian kita kembali ke Sabang karena
dengan kapal terakhir kita akan kembali ke Banda Aceh. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dengan bahagia kita makin sehat. Kalau Anda belum pernah kemari, jadwalkan kapan mau mampir ke Sabang. Kalau sudah pernah, Anda sudah explore kemana aja. Banyak tempat kita bisa lihat sunset, bisa lihat snorkeling, bisa lihat Tugu 0 km. Kemudian kita bisa jalan keliling, bisa sewa motor, bisa sewa mobil, bisa pakai elf atau untuk mobil kendaraan keluarga. Semuanya sudah ada dan banyak juga turis internasional di sana. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa komen, oret-oret di bawah. Ya, kalau sudah pernah, Anda kasih skor berapa nih sama tempat snorkeling, diving di Pulau Rubiah ini. Oke, sampai jumpa. Bye.